Ketika alat berat datang untuk menggusur gereja tua di sebuah desa kecil, tak ada yang menyangka hari itu akan menjadi saksi keajaiban yang mengguncang dunia. Mesin-mesin baja mulai bergetar, namun tiba-tiba satu persatu rusak, terbakar, dan meledak tanpa sebab jelas. Api berkobar, tetapi anehnya, gereja tetap utuh berdiri di tengah kobaran api. Ribuan orang berlarian, menangis, bersorak, dan berlutut menyaksikan pemandangan mustahil itu. Kamera ponsel merekam segalanya. Api yang menolak membakar rumah Tuhan. Media pun gempar, dan dunia bersaksi. Kekuatan Tuhan tak pernah bisa dikalahkan oleh manusia. Sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri dan hati bergetar kagum. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdengar desingan alat berat yang mengguncang tanah di pagi yang cerah. Gereja tua berdiri kokoh, menantang deru ekskavator yang datang dengan tujuan menggusur, tetapi aura ketenangannya seperti menolak nasib itu. Jemaat berdiri di sekelilingnya, wajah mereka pucat tapi penuh tekad, tangan mereka tergenggam erat dalam doa, seolah setiap kata menembus udara panas yang mengelilingi lokasi penggusuran. Kontraktor muda memandang menara gereja dengan mata dingin, mencoba menenangkan pekerja, tapi ketegangan begitu terasa, seperti bara yang siap meledak. Suara hidrolik terdengar lebih keras dari jantung yang berdetak, dan tanah di sekitar mulai retak di bawah bobot mesin. Anak-anak jemaat menempel pada orang dewasa, tak mengerti sepenuhnya, namun merasakan getaran aneh dari situasi yang tegang. Lampu-lampu mobil berputar, media lokal merekam setiap gerakan, dan pendeta tua mengangkat tangannya, memanggil perlindungan ilahi di tengah hiruk-pikuk. Bahkan angin seolah menahan nafas, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Wajah operator alat berat pucat, tangannya gemetar memegang tuas, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari pekerjaannya sedang mengawasinya. Semua orang menahan napas ketika ekskavator mendekati sudut gereja, dan dalam diam, doa-doa bersatu menjadi satu gelombang energi yang menempel pada bangunan tua itu. Langkah demi langkah, mesin itu merayap, tanah bergetar, dan beberapa warga mencoba menenangkan ketakutan mereka dengan membaca ayat suci. Ketegangan meningkat saat roda baja menekan tanah dekat fondasi gereja, seolah menantang setiap doa yang dipanjatkan. Percikan kecil terlihat dari ruang mesin, tetapi teknisi hanya menepuk bahu operator, mencoba menahan kepanikan yang mengintai. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka, tak ingin melewatkan apapun dari momen yang terasa bersejarah ini. Suara kontraktor memecah udara, memberi instruksi keras, tetapi nada itu terdengar tak pasti di tengah aura misterius yang menyelimuti gereja. Jemaat yang lebih tua menunduk, menangis pelan, sementara anak-anak menatap dengan mata berbinar, setengah takut, setengah kagum. Mesin besar itu seakan berhenti sejenak, dan desisan hidrolik menjadi samar, seperti suara alam yang menahan diri. Bau kabel panas mulai menusuk hidung, dan asap tipis terlihat keluar dari mesin, menaikkan ketegangan yang sudah mencekam. Di sisi lain, pendeta menatap menara gereja dan mengangkat tangan lebih tinggi, seakan menantang bumi untuk menghormati doa mereka. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu di hati setiap saksi mata, menciptakan momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Ketika percikan mulai berubah menjadi kobaran kecil, panik mulai menyebar di antara pekerja dan jemaat. Beberapa berlari menjauh, ada yang memegang tangan anak-anak mereka, dan ada yang tetap berdiri, menatap penuh harap. Operator berteriak, mencoba mematikan mesin, tetapi api tampaknya memiliki kehendak sendiri, menari di atas logam yang panas. Kamera ponsel merekam dengan jelas. Setiap gerakan api membentuk bayangan yang dramatis di wajah-wajah yang menatap. Asap hitam membumbung tinggi, dan suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, menambah sensasi tegang yang menggetarkan jiwa. Jemaat mulai bernyanyi, suara mereka memecah kepulan asap, seolah mengusir ketakutan dan menantang kobaran yang semakin besar. Sebagian orang meneteskan air mata, merasakan campuran ketakutan dan keajaiban, tak mampu menahan diri dari bisikan, "Ini mukjizat." Di tengah kekacauan itu, seorang nenek menunduk, memegang tiang gereja, dan matanya terpaku pada langit, berdoa dengan segala tenaga yang dimilikinya. Semua orang merasakan ketidaklogisan yang luar biasa. Api menelan mesin tapi tidak menyentuh gereja, seolah bangunan itu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara panas membuat wajah merah. Namun setiap orang merasa ada kehadiran yang jauh lebih besar dari diri mereka di sana. Media sosial segera diserbu video rekaman momen tersebut. Dan dalam hitungan jam, berita itu menyebar ke seluruh negeri. Ribuan orang datang dari kota-kota terdekat,
berjalan kaki, naik kendaraan, membawa lilin dan spanduk, ingin melihat dengan mata kepala sendiri fenomena yang disebut-sebut mukjizat. Polisi mengatur kerumunan, mencoba menenangkan ribuan orang yang berteriak penuh haru. Sebagian memohon, sebagian bersujud. Jemaat menyambut mereka dengan lagu-lagu doa, menciptakan suasana campur aduk antara sukacita dan ketegangan. Wartawan dari berbagai stasiun TV menyorot kamera mereka, menangkap wajah-wajah yang terpesona, sambil melaporkan dengan nada dramatis. Anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa, sesekali menatap api yang masih membakar sisa-sisa mesin, sementara asap hitam mengepul tinggi ke langit biru. Ada yang menangis bahagia, ada yang terpaku, dan ada yang merasakan getaran spiritual yang tak dapat dijelaskan. Kontraktor berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa, sementara beberapa teknisi mencoba mencari penjelasan ilmiah atas fenomena yang nyaris mustahil. Di tengah kerumunan, pendeta tua berdiri tegap, tangan terangkat, seakan mengundang semua orang untuk merasakan kekuatan yang melindungi tempat suci itu. Semua mata tertuju pada gereja yang utuh, berdiri tegak di antara reruntuhan dan api yang memakan logam. Kecurigaan dan pujian pun mulai bersaing. Sebagian orang menuding kontraktor sengaja meledakkan mesin untuk menciptakan sensasi, sementara sebagian lain bersumpah ini adalah pertanda ilahi. Ahli teknik mulai menganalisis sisa-sisa mesin yang terbakar, mencoba menjelaskan fenomena yang sulit diterima akal sehat. Rekaman dari berbagai sudut memperlihatkan kobaran api yang tampaknya menari, tapi tidak pernah menyinggung gereja sedikit pun. Wawancara dengan operator dan pendeta memperlihatkan pandangan berbeda. Satu takut dan bingung, yang lain yakin bahwa ini adalah keajaiban Tuhan. Diskusi panas pun muncul di media sosial, talk show televisi, dan forum online, membagi dunia menjadi mereka yang skeptis dan mereka yang percaya. Suasana di desa pun berubah. Dari sunyi menjadi hiruk-pikuk, dari takut menjadi penuh harap. Orang-orang berdatangan bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan sesuatu yang melampaui kata-kata. Gereja yang sebelumnya hanya bangunan tua kini menjadi simbol perlawanan, iman, dan misteri. Pagi itu desa terasa lebih hidup daripada biasanya, tetapi ketegangan memenuhi udara. Suara deru alat berat terdengar lebih keras, menandai dimulainya hari yang dipenuhi kecemasan dan harapan. Jemaat berkumpul di halaman gereja, doa-doa mereka bersahut-sahutan. Suara mereka seakan menahan detak jantung bumi yang bergetar. Operator alat berat menatap menara gereja, keringat menetes di dahinya, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang perlahan menyelinap ke dalam hati. Media lokal sudah bersiap, kamera mengarah, mikrofon menunggu, sementara warga desa yang penasaran berdatangan dari jauh untuk menyaksikan drama yang terasa tak terelakkan. Anak-anak memegang tangan orang dewasa, menatap logam besar yang siap menggusur dengan mata yang setengah kagum, setengah takut. Angin pagi berhembus, membawa aroma tanah dan api yang mungkin akan muncul kembali, menciptakan ketegangan yang dapat dirasakan hingga tulang. Kontraktor muda berusaha mengatur timnya, suara kerasnya memecah udara, tapi tetap terdengar rapuh di tengah aura misteri yang menyelimuti lokasi. Seolah seluruh alam ikut menunggu apa yang akan terjadi, menahan napasnya bersama setiap saksi yang hadir. Gereja tetap tegak, tenang, menantang deru mesin yang ingin mengusiknya. Mesin bergerak perlahan, tanah bergetar di bawah bobotnya, dan suara hidrolik bergema seperti guntur di pagi yang hangat itu. Jemaat tetap berdiri di tempat mereka. Tangan tergenggam erat, doa mereka mengalir tanpa henti. Sebuah percikan muncul dari ruang mesin, mengejutkan operator, tapi ia segera menekan tombol untuk mematikan sistem. Percikan itu tampak biasa bagi seorang teknisi, tapi bagi warga, itu seperti sinyal misterius dari kekuatan yang tak terlihat. Ponsel merekam setiap gerakan, setiap ekspresi ketakutan dan haru, sementara suara doa bercampur dengan deru mesin dan bisikan angin. Kontraktor berusaha menenangkan pekerja, menekankan agar mereka melanjutkan, tetapi ada keraguan yang terselip di matanya sendiri. Udara terasa panas, walau matahari belum tinggi, seolah alam merespons ketegangan yang luar biasa. Anak-anak menatap percikan dengan mata melebar, tidak mengerti sepenuhnya, tapi merasakan sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang terjadi. Jemaat lebih tua menunduk, berbisik doa, memohon agar bangunan suci itu tetap terlindungi. Setiap detik terasa lambat, seperti waktu berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang akan mengubah semuanya. Tiba-tiba, percikan itu berubah menjadi kobaran api kecil, menjalar cepat pada logam dan kabel yang panas. Asap tipis mulai mengepul,
menciptakan bayangan dramatis di wajah-wajah yang menatap dengan campuran ketakutan dan kagum. Operator berusaha mematikan mesin, tetapi api tampak memiliki kehendak sendiri, menari liar, dan setiap gerakannya seolah menantang manusia yang mencoba mengendalikannya. Warga mulai panik, sebagian berlari menjauh, sementara sebagian lain tetap berdiri, menatap penuh harap, merasa bahwa ini lebih dari sekadar kecelakaan. Kamera merekam dengan jelas kobaran api yang menelan mesin, tapi menakjubkan. Gereja tetap utuh, kaca tidak pecah, lilin tetap menyala. Nenek-nenek menunduk di halaman, tangannya memegang tiang gereja, bibir bergerak tanpa suara, seakan mengirim pesan kepada langit. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, tapi api tampak tak mau menyerah, membakar dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Anak-anak menatap dengan mata melebar, merasakan keajaiban yang muncul di depan mata mereka. Setiap orang yang hadir merasakan campuran ketakutan, kagum, dan haru yang mengguncang hati mereka hingga ke inti. Rekaman video mulai menyebar, dan dalam hitungan jam, berita itu menjadi viral. Ribuan orang berdatangan dari berbagai kota, membawa lilin, spanduk, dan doa, ingin menyaksikan mukjizat yang katanya terjadi. Polisi berusaha mengatur kerumunan yang terus membesar, tapi sebagian orang tidak peduli pada aturan. Mereka hanya ingin merasakan keajaiban itu sendiri. Jemaat menyambut kedatangan mereka dengan doa dan nyanyian, menciptakan suasana yang penuh emosi, antara takut dan bahagia. Media meliput setiap sudut, menangkap ekspresi wajah, tetes air mata, dan doa yang terucap dalam bisikan penuh haru. Anak-anak berlarian di antara orang dewasa, sesekali menatap api yang mulai mengecil, namun aura keajaiban tetap terasa. Kontraktor berdiri terpaku, memahami bahwa ini bukan lagi sekadar proyek, melainkan fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat sekaligus. Pendeta tua mengangkat tangannya ke langit, seolah memerintahkan agar perlindungan ilahi tetap ada di atas gereja. Semua orang merasakan energi yang tak terlihat, campuran antara ketakutan dan harapan yang membara di udara. Kecurigaan dan kekaguman mulai bersaing di benak masyarakat. Sebagian menuduh insiden ini diatur untuk sensasi, sebagian lain yakin bahwa tangan Tuhan berada di baliknya. Ahli teknik mulai menyelidiki sisa-sisa mesin yang terbakar, mencoba mencari penjelasan rasional, sementara masyarakat awam menyaksikan dengan mata terbelalak, menelan setiap kata yang keluar. Wawancara dengan saksi mata memperlihatkan kontradiksi. Ketakutan dan kebingungan bercampur dengan keyakinan bahwa ini adalah mukjizat. Diskusi panas muncul di media sosial, televisi, dan forum online, membagi dunia menjadi skeptis dan percaya. Desa kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Ribuan orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Gereja yang sebelumnya hanyalah bangunan tua kini menjadi simbol perlawanan, iman, dan misteri. Setiap saksi merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Malam mulai mendekat, tetapi aura ketegangan dan keajaiban tidak mereda, tetap membekas dalam setiap hati yang hadir. Lampu-lampu jalan dan lilin yang dibawa warga menciptakan cahaya lembut di sekitar gereja, memantulkan bayangan kobaran yang kini mulai meredup. Lagu-lagu doa terdengar mengalun, bercampur dengan suara angin dan kepulan asap yang tersisa, membentuk simfoni spiritual yang menakjubkan. Anak-anak menatap dengan mata berbinar, menirukan gerakan api, belajar arti keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Polisi dan petugas keamanan berjuang menahan kerumunan, tetapi semua orang tampak terlalu tersihir untuk peduli pada aturan. Kontraktor dan teknisi berdiri di belakang pagar, menyadari bahwa mereka tidak lagi mengendalikan situasi, tapi menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar. Jemaat menceritakan sejarah gereja, doa yang tak pernah putus, dan tanda-tanda dari masa lampau yang kini terasa relevan. Suasana berubah dari takut menjadi penuh harap, dari kaget menjadi kagum. Semua orang terperangkap dalam momen yang tak mungkin mereka lupakan. Setiap detik dipenuhi getaran spiritual yang luar biasa, menandai bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Gereja tetap utuh, berdiri tegak di tengah reruntuhan dan kobaran api yang telah padam, simbol perlindungan yang tak terlihat. Beberapa warga mendekati sisa-sisa mesin, menyentuh logam hangus, merasakan panas yang menyengat, tapi mata mereka tetap tertuju pada gereja. Mereka menangis, tertawa, dan berdoa, memahami bahwa momen itu lebih besar dari diri mereka sendiri. Kobaran api yang melahap alat berat tampak seperti pertunjukan yang diciptakan alam sendiri, menari liar di bawah sinar matahari pagi yang semakin panas.
Setiap percikan seperti menantang manusia yang berani mendekat, sementara jemaat tetap berdiri di halaman gereja, wajah mereka penuh harap dan ketegangan. Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit desa dengan aura yang menakutkan namun memikat. Operator mesin terlempar ke belakang saat ledakan kecil terdengar. Tubuhnya terguncang tetapi nyawanya tetap utuh, seakan ada tangan yang menahan kehancuran. Beberapa pekerja mundur, wajah pucat, sementara sebagian lagi tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kamera ponsel merekam setiap momen dramatis, setiap percikan, setiap teriakan yang bercampur dengan doa dan tangisan. Gereja tetap tegak, kaca tak pecah, lilin menyala, seolah ada tembok tak terlihat yang menahan kobaran api agar tak menyentuh tempat suci. Udara panas membuat kulit perih, tapi hati setiap orang terbakar oleh rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak menatap dengan mata terbuka lebar, belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari logika manusia. Suara sirine pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan, tetapi api seakan menolak untuk menyerah, tetap menari liar di atas besi yang meleleh. Warga mulai panik, sebagian berlari menjauh untuk menyelamatkan diri, tetapi sebagian lain tetap berdiri, terpaku oleh keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Nenek-nenek menunduk, tangan memegang tiang gereja, memohon agar bangunan itu tetap terlindungi. Suara doa mengalun di antara desiran api, menciptakan campuran antara ketakutan dan haru yang menyentuh setiap hati. Operator mesin menatap kobaran api dengan mata tak percaya, tubuhnya gemetar, sementara pikirannya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Petugas pemadam kebakaran tiba, menyemprotkan air, tapi kobaran tampak seperti menolak untuk padam, seolah memiliki kehendak sendiri. Media merekam dari berbagai sudut, menangkap wajah-wajah yang penuh ketakutan, haru, dan keajaiban sekaligus. Pendeta berdiri di depan gereja, tangan terangkat, suaranya bergetar saat memimpin doa yang seakan menahan kobaran api. Setiap orang merasakan energi tak terlihat, campuran antara ketegangan, haru, dan rasa kagum yang membakar dalam dada mereka. Anak-anak tetap terpaku, menatap api yang menelan logam, tapi tidak pernah menyentuh gereja yang menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada menara gereja yang tetap utuh, simbol ketahanan yang menentang kehancuran. Kobaran api terus meningkat, logam meleleh, kabel terbakar, dan bau hangus menyengat hidung semua orang. Pekerja terengah-engah, mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, tetapi kobaran tampak memiliki nyawa sendiri. Jemaat berdiri tegap, tangan tetap tergenggam, doa mereka semakin lantang, seolah menyatukan kekuatan mereka untuk melindungi tempat suci. Kamera ponsel merekam setiap percikan api yang menari di udara, sementara asap hitam menggulung ke langit biru, menciptakan latar dramatis yang tak bisa dijelaskan. Operator yang sebelumnya panik mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang menahan kehancuran agar tidak menyentuh gereja. Anak-anak menatap dengan mata terbelalak, belajar arti keberanian dan iman dalam satu kejadian yang luar biasa. Pendeta terus memimpin doa. Suaranya menggetarkan udara, menembus kepulan asap dan panas yang membara. Semua orang di lokasi merasa jantung mereka berdetak bersamaan, seolah seluruh alam ikut merasakan ketegangan dan haru yang luar biasa. Kobaran api tampak semakin liar, tetapi gereja tetap tegak, menolak runtuh di tengah kekacauan. Media sosial mulai dibanjiri rekaman kejadian itu, dan dalam hitungan jam berita ini menjadi viral. Ribuan orang berdatangan dari berbagai kota, ingin melihat sendiri fenomena yang disebut mukjizat. Polisi berusaha mengatur kerumunan yang terus membesar, tetapi sebagian orang tetap melangkah maju, terpikat oleh aura keajaiban yang menyelimuti lokasi. Jemaat menyambut mereka dengan lagu-lagu doa, menciptakan suasana yang campur aduk antara takut dan kagum. Wartawan dari berbagai media mengambil setiap sudut, menangkap ekspresi wajah yang terpukau, tangisan haru, dan bisikan doa. Anak-anak berlarian di antara orang dewasa, menatap kobaran api dengan mata terbuka lebar, merasakan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Kontraktor berdiri di belakang pagar, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar proyek, tapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta tua menatap menara gereja, tangan terangkat, seakan mengundang perlindungan ilahi untuk tetap hadir. Semua yang hadir merasakan energi yang luar biasa, campuran antara ketakutan, haru, dan rasa kagum yang membara di udara. Kecurigaan mulai bermunculan di antara warga dan media. Sebagian menuduh insiden ini diatur untuk sensasi, sementara sebagian lain yakin bahwa tangan Tuhan ada di balik semua ini.
Ahli teknik mulai memeriksa sisa-sisa mesin yang terbakar, mencoba menjelaskan fenomena yang sulit diterima akal sehat. Wawancara dengan saksi memperlihatkan pandangan yang berbeda. Ketakutan dan kebingungan bercampur dengan keyakinan akan mukjizat. Diskusi panas muncul di media sosial, talk show, dan forum online, membagi dunia menjadi skeptis dan percaya. Desa kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Ribuan orang berdatangan bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Gereja yang sebelumnya hanya bangunan tua kini menjadi simbol iman, keberanian, dan misteri yang hidup. Setiap saksi merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Malam mulai turun, tetapi aura keajaiban dan ketegangan tetap menggantung di udara, membekas dalam setiap hati yang hadir. Api mulai meredup, meninggalkan logam hangus dan kabel meleleh, tetapi aura keajaiban tetap menyelimuti lokasi. Jemaat dan pengunjung berdiri di halaman, menyanyikan lagu-lagu doa, suara mereka menggema di antara reruntuhan sisa alat berat. Anak-anak menatap dengan mata berbinar, menirukan gerakan api, belajar arti mukjizat dan keberanian dalam satu pengalaman yang tak terlupakan. Polisi berusaha menahan kerumunan, tetapi semua orang terlalu terpukau untuk peduli. Kontraktor dan teknisi menyadari bahwa mereka bukan lagi pengendali situasi, melainkan saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pendeta menceritakan sejarah gereja, doa yang tak pernah putus, dan tanda-tanda dari masa lampau yang kini terasa hidup kembali. Suasana desa berubah, dari takut menjadi kagum, dari cemas menjadi haru, semua orang terperangkap dalam momen yang akan dikenang sepanjang hidup. Setiap detik dipenuhi energi spiritual yang luar biasa, menandai bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Gereja tetap utuh, berdiri tegak di tengah runtuhan dan sisa kobaran api yang padam, simbol perlindungan ilahi yang nyata. Video rekaman kobaran api dan gereja yang tetap utuh menyebar dengan kecepatan luar biasa di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang dari kota-kota terdekat berdatangan, beberapa berjalan kaki, beberapa naik kendaraan, semua ingin menyaksikan mukjizat itu sendiri. Jalanan menuju desa macet, suara kendaraan bersahut-sahutan, tapi suasana terasa hening di hati setiap pengunjung yang terpana oleh kisah yang mereka dengar. Lilin-lilin di bawah, spanduk kecil bertuliskan doa dikibarkan, dan orang-orang bersiap untuk momen yang diyakini akan mengubah hidup mereka. Polisi berusaha mengatur arus manusia, tetapi ribuan orang terus melangkah maju, terpikat oleh aura yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Anak-anak berjalan di antara kaki orang dewasa. Mata mereka tak bisa lepas dari gereja yang tetap utuh di tengah reruntuhan. Pendeta menyambut kedatangan mereka, suaranya bergema di udara pagi yang hangat, memimpin doa dengan keyakinan yang menyelimuti seluruh halaman. Media dari berbagai stasiun televisi merekam setiap sudut, setiap wajah, setiap tetes air mata yang menetes dari warga yang kagum. Bau tanah basah, asap tipis, dan aroma lilin bercampur, menciptakan atmosfer yang memukau dan menegangkan sekaligus. Semua orang merasakan bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kerumunan terus membesar. Ribuan orang bersatu dalam doa dan nyanyian, seolah seluruh desa berubah menjadi tempat ibadah terbuka. Suara mereka mengalun, membentuk simfoni spiritual yang menembus langit, memadukan harapan, ketegangan, dan rasa kagum. Anak-anak terpaku, menatap dengan mata berbinar, belajar arti mukjizat dan keberanian dalam satu peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang merabat tiang gereja, meneteskan air mata haru, sementara yang lain menatap reruntuhan sisa alat berat dengan rasa syukur dan kagum. Ponsel merekam setiap momen, setiap ekspresi wajah, dan setiap kata doa, memastikan bahwa keajaiban itu akan dikenang selamanya. Kontraktor berdiri terpaku, tidak mampu berkata apa-apa, sementara teknisi mencoba mencari penjelasan ilmiah, namun hati mereka sendiri mulai terguncang. Pendeta mengangkat tangan ke langit. Suaranya memerintah agar perlindungan ilahi tetap ada di atas gereja. Semua orang merasakan energi yang tak terlihat, campuran ketegangan, haru, dan kekaguman yang membara di udara. Anak-anak menatap api yang telah padam, tetapi aura keajaiban tetap terasa, menghiasi setiap wajah yang hadir. Gemuruh desah dan bisikan doa bercampur menjadi satu, menandai bahwa ini bukan sekadar insiden biasa. Sementara itu, beberapa saksi mulai menceritakan pengalaman mereka kepada media, menggambarkan dengan detail ketegangan saat api membakar mesin dan gereja tetap utuh. Cerita mereka terdengar seperti legenda yang hidup. Setiap kata menggetarkan hati pendengar.
Ribuan orang yang datang dari luar desa juga mulai berbagi kisah, menyebutnya mukjizat, tanda, atau pertolongan ilahi yang nyata. Diskusi dan komentar di media sosial memanas, menyebarkan ketegangan dan rasa kagum ke seluruh negeri. Polisi berusaha menenangkan kerumunan yang mulai membludak, tetapi tak ada yang peduli pada aturan. Semua ingin menjadi bagian dari sejarah yang hidup. Jemaat menyambut setiap pengunjung dengan senyum, doa, dan cerita tentang masa lalu gereja yang penuh rahasia dan simbol spiritual. Anak-anak berlarian di halaman, menirukan gerakan api yang mereka lihat, merasakan keajaiban dalam cara yang murni dan polos. Kontraktor, yang awalnya keras kepala, kini tampak terhuyung, menyadari bahwa mereka bukan lagi pengendali situasi. Pendeta berdiri di atas tangga gereja, menatap ribuan orang, dan mengangkat tangan untuk memberkati, menegaskan bahwa perlindungan ilahi masih melingkupi bangunan suci itu. Semua orang merasakan bahwa mereka menyaksikan fenomena yang melampaui logika manusia. Kehadiran ribuan orang memunculkan suasana yang penuh emosi dan campur aduk. Ada yang menangis haru, ada yang terpaku tak percaya, ada yang tertawa kecil karena takjub. Lilin-lilin dipegang tinggi-tinggi, menciptakan lautan cahaya di halaman gereja, kontras dengan sisa asap hitam yang menggulung ke langit. Anak-anak belajar arti keberanian, doa, dan keajaiban dalam satu kejadian yang akan mereka ingat selamanya. Warga desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara tawa, doa, dan tangis. Semua menyatu dalam momen yang tak mungkin dilupakan. Ponsel merekam semuanya, memastikan bahwa dunia luar bisa merasakan getaran spiritual yang sama. Kontraktor dan teknisi berdiri di belakang pagar, menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau proyek, tetapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta memimpin doa panjang. Suaranya menggetarkan udara, menyatukan semua hati yang hadir menjadi satu gelombang energi yang luar biasa. Semua mata tertuju pada gereja yang tetap tegak, simbol ketahanan dan perlindungan ilahi. Setiap detik dipenuhi ketegangan dan rasa kagum yang membara, menandai bahwa ini bukan peristiwa biasa. Seiring siang hari menjelang, kerumunan tetap tidak berkurang. Ribuan orang terus berdatangan, ingin merasakan sendiri aura keajaiban yang tersisa. Matahari pagi menyinari desa yang kini dipenuhi ribuan pengunjung. Suasana masih terasa hangat oleh aura keajaiban yang terjadi semalam. Gereja yang tetap utuh berdiri kokoh, menantang pandangan siapapun yang melihat, seakan menegaskan bahwa tempat suci itu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Orang-orang berkerumun di halaman, lilin masih menyala, membentuk lautan cahaya yang memantul di wajah-wajah penuh haru dan kagum. Suara doa dan nyanyian bersahut-sahutan, menciptakan simfoni spiritual yang memukau, menggetarkan setiap hati yang hadir. Anak-anak terpaku, mata mereka berbinar, merasakan energi yang tak bisa dijelaskan, belajar arti mukjizat yang nyata. Ponsel merekam setiap detik, setiap gerakan, setiap tetes air mata, memastikan bahwa kisah ini akan hidup selamanya. Kontraktor dan teknisi berdiri di belakang pagar, menatap peruntuhan alat berat, menyadari bahwa mereka bukan pengendali situasi, tapi saksi dari fenomena yang luar biasa. Pendeta mengangkat tangan ke langit, suaranya bergema, menenangkan kerumunan, memimpin doa dengan kekuatan iman yang menular. Bau tanah basah, lilin, dan sisa asap tipis memenuhi udara, menambah kesan magis yang sulit dijelaskan. Semua orang merasakan bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kerumunan terus membesar. Ribuan orang berdatangan dari kota-kota terdekat, beberapa berjalan kaki, beberapa menaiki kendaraan, semua ingin menyaksikan mukjizat itu sendiri. Jalanan desa macet, tetapi tidak seorang pun yang peduli. Semua terpikat oleh aura keajaiban yang menyelimuti lokasi. Jemaat menyambut pengunjung dengan doa, senyuman, dan cerita tentang sejarah gereja yang penuh rahasia dan simbol spiritual. Anak-anak berlari-lari di antara kaki orang dewasa, menatap menara gereja yang tetap utuh di tengah reruntuhan, belajar arti keberanian dan doa. Media dari berbagai stasiun televisi merekam setiap sudut, setiap wajah, setiap tetes air mata yang jatuh, memastikan dunia bisa merasakan aura keajaiban yang sama. Kontraktor berdiri terpaku, tubuhnya tegang, menyadari bahwa ini bukan sekadar proyek atau insiden mekanis, tapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta berdiri di tangga gereja, tangan terangkat, mengundang semua orang untuk merasakan perlindungan ilahi yang nyata. Semua orang merasakan energi tak terlihat, campuran antara ketegangan, haru, dan kekaguman yang membara di udara.
Anak-anak menatap reruntuhan mesin, merasakan panas yang tersisa, tetapi mata mereka tetap tertuju pada gereja. Suasana dipenuhi getaran spiritual yang luar biasa, menandai bahwa ini bukan peristiwa biasa. Asap tipis dari reruntuhan alat berat masih membumbung, tetapi gereja tetap tegak, tak tersentuh oleh kobaran yang menakutkan semalam. Jemaat berdiri di halaman, tangan tergenggam, suara doa mereka lantang, seakan mengikat kekuatan ilahi untuk melindungi tempat suci itu. Anak-anak menatap dengan mata terbuka lebar, belajar arti keberanian, iman, dan mukjizat dalam satu kejadian yang akan mereka kenang selamanya. Ponsel merekam setiap gerakan, setiap tetes air mata, setiap kata doa, memastikan bahwa dunia akan mengetahui fenomena luar biasa ini. Kontraktor dan teknisi berdiri di belakang pagar, menyadari bahwa mereka bukan pengendali situasi, tetapi saksi dari kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Pendeta memimpin doa panjang, suaranya bergema, menyatukan semua hati yang hadir menjadi satu gelombang energi yang luar biasa. Semua mata tertuju pada gereja yang tetap tegak, simbol ketahanan dan perlindungan ilahi. Setiap detik dipenuhi ketegangan dan rasa kagum yang membara, menandai bahwa ini bukan insiden biasa. Lilin-lilin menyala lembut. Cahaya mereka menari di wajah-wajah orang-orang yang terpesona. Gemuruh bisikan doa bercampur dengan suara langkah ribuan orang yang datang, menciptakan atmosfer magis yang menakjubkan. Ribuan orang berbagi cerita, menggambarkan pengalaman mereka dengan penuh emosi, menyebutnya mukjizat atau pertolongan Tuhan yang nyata. Diskusi tentang fenomena ini memuncak di media sosial, televisi, dan forum online, membagi dunia menjadi skeptis dan percaya. Anak-anak tetap terpaku, menatap menara gereja, sementara orang dewasa berbisik tentang pengalaman spiritual yang baru mereka alami. Beberapa tokoh agama lokal memberikan komentar yang memicu kontroversi, sebagian menyebutnya mukjizat, sebagian lain meminta bukti ilmiah. Namun tidak ada yang mengurangi rasa kagum ribuan orang yang hadir. Pendeta terus memimpin doa. Suaranya menembus udara pagi, menyatukan hati ribuan saksi menjadi satu energi spiritual. Semua orang merasakan bahwa mereka bukan sekadar saksi, tetapi peserta dalam fenomena luar biasa yang akan dikenang selamanya. Lilin-lilin tetap menyala, menciptakan cahaya lembut yang memantul di wajah-wajah penuh haru. Angin membawa aroma lilin, tanah basah, dan sisa asap tipis ke seluruh halaman, menambah kesan mistis yang sulit dijelaskan. Suasana dipenuhi ketegangan dan kagum, menandai bahwa ini adalah momen yang akan hidup di hati setiap orang yang hadir. Seiring siang menjelang, kerumunan semakin padat, ribuan orang tetap bertahan, ingin merasakan sendiri aura mukjizat. Anak-anak menatap menara gereja dengan mata berbinar, belajar arti doa dan keberanian. Warga desa yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi tawa, tangis, dan doa, menyatu dalam momen yang tak akan pernah dilupakan. Ponsel merekam semua momen, memastikan keajaiban ini akan dikenal luas. Kontraktor dan teknisi berdiri terpaku, menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau proyek, tetapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta berdiri di tangga, suaranya memerintah agar perlindungan ilahi tetap ada di atas gereja, mengikat semua orang dalam satu doa yang kuat. Semua orang merasakan energi luar biasa, campuran antara kagum, takut, dan haru yang membara dalam dada mereka. Lilin-lilin tetap menyala, cahaya lembut memantul di wajah-wajah yang terpukau. Reruntuhan mesin hangus menjadi saksi bisu dari fenomena luar biasa ini, sementara gereja tetap tegak sebagai simbol perlindungan dan mukjizat. Semua orang menyadari bahwa malam ini mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa warga mendekati reruntuhan, menyentuh logam yang panas, merasakan sisa kobaran api semalam, tetapi mata mereka tetap tertuju pada gereja. Mereka menangis, tertawa, berdoa, menyadari bahwa momen itu lebih besar daripada diri mereka sendiri. Wartawan merekam setiap gerakan, ekspresi haru, dan setiap kata yang terucap, memastikan kisah ini akan dikenang selamanya. Diskusi tentang mukjizat atau kecelakaan mekanis tetap memanas, tetapi bagi ribuan orang yang hadir, perasaan tak bisa dijelaskan itu lebih nyata daripada fakta. Tokoh lokal mulai merencanakan acara syukur, mengumpulkan seluruh warga untuk merayakan keselamatan gereja dan keajaiban yang terjadi. Pendeta berdiri di tangga, menatap bintang-bintang yang mulai muncul, bersyukur bahwa tempat suci itu tetap berdiri. Semua menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan diceritakan turun-temurun. Api padam,
mesin hancur, tetapi keajaiban tetap hidup dalam hati setiap saksi. Suara doa, nyanyian, dan bisikan haru masih bergema, menandai bahwa gereja itu tetap menjadi pusat iman yang hidup. Semua orang menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi sejarah. Malam mulai merayap, tetapi ribuan orang masih berkumpul, menyalakan lilin, bernyanyi, dan berdoa. Dari fajar yang merekah hingga matahari meninggi, desa kecil itu masih dipenuhi ribuan pengunjung yang tak jemu-jemunya menyaksikan gereja yang tetap utuh di tengah runtuhan alat berat. Lilin-lilin masih menyala di halaman, menciptakan lautan cahaya yang berpendar di wajah-wajah penuh haru dan kagum. Suara doa dan nyanyian menggema di udara, seakan seluruh alam ikut bersaksi atas keajaiban yang terjadi. Anak-anak menatap menara gereja dengan mata berbinar, belajar bahwa mukjizat tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dijelaskan. Kamera ponsel merekam setiap gerakan, setiap tetes air mata, memastikan bahwa dunia akan mengetahui fenomena luar biasa ini. Kontraktor dan teknisi berdiri terpaku di belakang pagar, menyadari bahwa mereka bukan lagi pengendali situasi, tapi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari manusia. Pendeta berdiri tegap, tangan terangkat. Suaranya memerintah agar perlindungan ilahi tetap ada di atas gereja. Angin pagi membawa aroma lilin, tanah basah, dan sisa asap tipis, menciptakan atmosfer magis yang sulit dijelaskan. Semua orang merasakan energi yang membara, campuran antara ketegangan, haru, dan kekaguman yang menyelimuti setiap hati. Anak-anak terpaku, belajar arti keberanian dan doa dalam satu momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Kerumunan semakin padat, ribuan orang datang dari berbagai kota, berjalan kaki, menaiki kendaraan, semua ingin merasakan sendiri aura mukjizat. Jalanan desa dipenuhi suara kendaraan dan langkah kaki, namun dalam hati setiap pengunjung terasa hening oleh rasa takjub yang luar biasa. Jemaat menyambut pengunjung dengan doa, senyum, dan cerita tentang sejarah gereja yang penuh rahasia dan simbol spiritual. Anak-anak berlari-lari di antara kaki orang dewasa, menatap menara gereja yang tetap utuh, belajar arti keberanian dan iman. Media dari berbagai stasiun televisi merekam setiap sudut, setiap wajah, setiap tetes air mata yang jatuh, memastikan bahwa keajaiban ini akan dikenang selamanya. Kontraktor berdiri terpaku, menyadari bahwa ini bukan sekadar proyek atau insiden mekanis, tapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta berdiri di tangga gereja, tangan terangkat, mengundang semua orang untuk merasakan perlindungan ilahi yang nyata. Semua orang merasakan energi tak terlihat, campuran antara ketegangan, haru, dan kekaguman yang membara di udara. Anak-anak menatap peruntuhan mesin yang hangus, merasakan panas sisa kobaran api, tetapi mata mereka tetap tertuju pada gereja. Suasana desa dipenuhi getaran spiritual yang luar biasa, menandai bahwa ini bukan peristiwa biasa. Asap tipis dari reruntuhan alat berat masih membumbung, tetapi gereja tetap tegak, menantang pandangan setiap orang yang melihat. Jemaat berdiri di halaman, tangan tergenggam, suara doa mereka lantang, seakan mengikat kekuatan ilahi untuk melindungi tempat suci itu. Anak-anak menatap dengan mata terbuka lebar, belajar arti keberanian, iman, dan mukjizat dalam satu kejadian yang akan mereka kenang selamanya. Ponsel merekam setiap gerakan, setiap tetes air mata, setiap kata doa, memastikan bahwa dunia bisa merasakan aura keajaiban yang sama. Kontraktor dan teknisi berdiri di belakang pagar, menyadari bahwa mereka bukan pengendali situasi, tetapi saksi dari kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Pendeta memimpin doa panjang, suaranya bergema, menyatukan semua hati yang hadir menjadi satu gelombang energi yang luar biasa. Semua mata tertuju pada gereja yang tetap tegak, simbol ketahanan dan perlindungan ilahi. Setiap detik dipenuhi ketegangan dan rasa kagum yang membara, menandai bahwa ini bukan insiden biasa. Lilin-lilin menyala lembut. Cahaya mereka menari di wajah-wajah orang-orang yang terpesona. Gemuruh bisikan doa bercampur dengan suara langkah ribuan orang yang datang, menciptakan atmosfer magis yang menakjubkan. Ribuan orang berbagi cerita, menggambarkan pengalaman mereka dengan penuh emosi, menyebutnya mukjizat atau pertolongan Tuhan yang nyata. Diskusi tentang fenomena ini memuncak di media sosial, televisi, dan forum online, membagi dunia menjadi skeptis dan percaya. Anak-anak tetap terpaku, menatap menara gereja, sementara orang dewasa berbisik tentang pengalaman spiritual yang baru mereka alami. Beberapa tokoh agama lokal memberikan komentar yang memicu kontroversi. Sebagian menyebutnya mukjizat, sebagian lain meminta bukti ilmiah.
Namun tidak ada yang mengurangi rasa kagum ribuan orang yang hadir. Pendeta terus memimpin doa. Suaranya menembus udara pagi, menyatukan hati ribuan saksi menjadi satu energi spiritual. Semua orang merasakan bahwa mereka bukan sekadar saksi, tetapi peserta dalam fenomena luar biasa yang akan dikenang selamanya. Lilin-lilin tetap menyala, menciptakan cahaya lembut yang memantul di wajah-wajah penuh haru. Angin membawa aroma lilin, tanah basah, dan sisa asap tipis ke seluruh halaman, menambah kesan mistis yang sulit dijelaskan. Suasana dipenuhi ketegangan dan kagum, menandai bahwa ini adalah momen yang akan hidup di hati setiap orang yang hadir. Seiring siang menjelang, kerumunan semakin padat, ribuan orang tetap bertahan, ingin merasakan sendiri aura mukjizat. Anak-anak menatap menara gereja dengan mata berbinar, belajar arti doa dan keberanian. Warga desa yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi tawa, tangis, dan doa, menyatu dalam momen yang tak akan pernah dilupakan. Ponsel merekam semua momen, memastikan keajaiban ini akan dikenal luas. Kontraktor dan teknisi berdiri terpaku, menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau proyek, tetapi fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat. Pendeta berdiri di tangga, suaranya memerintah agar perlindungan ilahi tetap ada di atas gereja, mengikat semua orang dalam satu doa yang kuat. Semua orang merasakan energi luar biasa, campuran antara kagum, takut, dan haru yang membara dalam dada mereka. Lilin-lilin tetap menyala, cahaya lembut memantul di wajah-wajah yang terpukau. Reruntuhan mesin hangus menjadi saksi bisu dari fenomena luar biasa ini, sementara gereja tetap tegak sebagai simbol perlindungan dan mukjizat. Semua orang menyadari bahwa malam ini mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa warga mendekati reruntuhan, menyentuh logam yang panas, merasakan sisa kobaran api semalam, tetapi mata mereka tetap tertuju pada gereja. Mereka menangis, tertawa, berdoa, menyadari bahwa momen itu lebih besar daripada diri mereka sendiri. Wartawan merekam setiap gerakan, ekspresi haru, dan setiap kata yang terucap, memastikan kisah ini akan dikenang selamanya. Diskusi tentang mukjizat atau kecelakaan mekanis tetap memanas, tetapi bagi ribuan orang yang hadir, perasaan tak bisa dijelaskan itu lebih nyata daripada fakta. Tokoh lokal mulai merencanakan acara syukur, mengumpulkan seluruh warga untuk merayakan keselamatan gereja dan keajaiban yang terjadi. Pendeta berdiri di tangga, menatap bintang-bintang yang mulai muncul, bersyukur bahwa tempat suci itu tetap berdiri. Semua menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan diceritakan turun-temurun. Api padam, mesin hancur, tetapi keajaiban tetap hidup dalam hati setiap saksi. Suara doa, nyanyian, dan bisikan haru masih bergema, menandai bahwa gereja itu tetap menjadi pusat iman yang hidup.